Halo. Halo. Markas Rikandi di sini. Telah terjadi pembunuhan di sini. Di mana? Di Taman Anggrek nomor 3. Saya bicara dengan siapa? Sebentar lagi riwayatmu akan habis, Alex. Tinggal menunggu waktu saja. Aku harus mencari tahu yang sebenarnya. Apa benar Alex yang telah mencuri kalungku? Kenapa kok aku masih merasa tidak percaya? Dari mana aku harus memulai menyelidikinya? Di mana aku bisa menemui Alex? Mungkin Riko tahu. Aku harus mencarinya dulu. Ayo bangun semuanya. Aduh, semalaman kan aku kerja lembur, masih ngantuk nih. Ada tugas penting yang harus kita selidiki. Sep, bangun Sep. Sep. Telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan? Siapa? Sep, jangan banyak tanya. Sebaiknya kita secepatnya menyelidiki kasus ini. Sep. Ayo. Ini sabar sih. Apanya? Cepetan bangun, ada tugas nih. Iya, Neng. Aku tidak menyangka berita ini akan menjadi heboh. Awal dari kehancuran Alex, Bang. Aku senang mendengarnya. Selamat, Bang. Akhirnya Abang bisa mendapatkan segalanya. Apakah Anda sudah siap menceritakan kronologis terjadinya pembunuhan ini? Sebenarnya saya tidak ingin menceritakan kejadian ini. Semua menyangkut kawan saya yang saya telah anggap saudara saya sendiri. Kejadiannya begitu cepat. Ayolah, langsung saja beritahu kami. Siapa pembunuhnya? Alex yang telah membunuh Riko. Maaf Pak, saya mau lihat apakah ini Riko atau bukan. Saya dari pihak keluarganya Pak. Riko. Mau lihat Pak. Ya. Santi. Cepat sekali berita ini. Dia tahu sendiri. Halo? Santi, ini aku Martin. Aku sedang menyaksikan siaran langsung acara TV tentang pembunuhan Riko. Aku tidak menyangka kalau Riko berusia pendek. Kamu berada di mana sekarang? Di lokasi kejadian. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Oke, kalau begitu kamu tunggu aku. Aku akan ke sana. Aku tahu siapa Alex. Dia tidak mungkin melakukan semuanya ini. Mungkin Anda salah lihat orang. Orang kejadian di rumah saya, mana mungkin saya salah lihat. Tiba-tiba Riko datang ke rumah saya. Nggak tahu dari mana dia tahu alamat saya. Terus keduanya berantem. Mati tuh si Riko. Tuh, kesetrum di situ. Katakan kalau Alex tidak sengaja membunuhnya. Begitu? Sudah, jangan memaksa seperti itu. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin memastikan tentang apa yang dilihatnya. Betul, Mbak. Sebenarnya Alex nggak sengaja ngebunuh Riko. Riko yang nyerang duluan. Benarkan apa yang kubilang? Alex tidak mungkin membunuhnya. Aku tahu siapa dia. Mungkin dia hanya membela dirinya. Betul kan? Betul. Betul, Mbak ini. Boleh saya tahu mengenai kejadian yang sebenarnya? Wah, duitnya banyak juga. Pak, Bapak mau nggak beberapa lembar aja nih, Pak? Saya bukan tipe begitu. Saya ini orang jujur. Kalau gitu biar kami saja mengambilnya, Pak. Jangan, minggir, Pak, minggir. Jangan, Minggir, Dek. Pak. Jangan, Dek. Ini daerah aman, Dek. Minggir. Jangan. Dia masih jang. Tolong. Minggir. Udah. Tolong. Saya buka lagi, Pak. Tolong.
Ada apa lagi nih, Pak? Tadi ada yang mau curi mobil Non. Mencuri? Puluhan Rita? Apa kabarnya, Mbak? Untuk ada Mbak, mungkin kalau nggak ada Mbak, saya nggak tahu mobil saya gimana. Neng, saya teh juga nolongin mobil Neng. Oh iya, makasih Mas ya. Oke Bapak, makasih ya. Mari. Iya. Halo, Bung Sutradara, masih ingat saya? Kita pernah ketemu waktu itu di lokasi syuting. Oh, saya ingat. Saudari ini Polwan kan? Yang jago fighting itu? Iya. Apa kabar? Baik. Apa Anda tahu tentang kasus kematian Riko? Soal itu soal biasa. Soal kecemburuan popularitas sesama pemain. Sorry, saya tidak ada waktu untuk menemani Anda. Santi? Neng, angkuh banget sih. Baru jadi sutradara aja. Ayolah, coba kamu ingat-ingat lagi. Apa ada sesuatu yang spesifik terjadi sebelum perkelahian itu? Ada, Pak. Sewaktu Riko pengen masuk rumah saya, dia nerima telepon melalui HP-nya. Tapi saya sendiri nggak tahu siapa yang nelpon. Bicara apa dia? Apa kamu mendengarnya? Saya mendengarnya, tapi suara si Riko yang nelpon saya nggak tahu. Dan apa yang Riko katakan? Riko bilang, baik, saya akan nerima peran itu dan saya akan lakukan. Terus dia tutup HP-nya. Toto dia nyelonong ke rumah saya. Aneh, kenapa tadi aku tidak temukan HP di saku Riko? Kemana HP itu? Mungkin di bawah Mas Alek kali. Bisa jadi. Mungkin Alex mencurigai seseorang. Kalau ada seseorang yang menawarkan peran, berarti dia itu produser atau sutradaranya. Betul kan? Mungkin Martin yang menelponnya. Siapa Martin? Saya Martin. Apa betul Anda menelpon Riko melalui handphonenya tadi malam? Benar, saya menghubungi Riko melalui handphone. Apa yang Anda bicarakan? Hal biasa, bukan masalah penting. Sebagai seorang sutradara, saya cuma menanyakan Riko apa sudah hafal dialog untuk syuting shoot yang berikutnya. Cuma itu. Kalau bukan sutradara, berarti produser. Di mana kamu bisa ketemu dengan produsernya? Setauku produsernya sudah tidak ada, dia sedang luar negeri. Aku jadi bingung menghadapi masalah ini. Oh nggak tahu pusing. Dalam dunia artis itu hal biasa. Bila ada yang meninggal, semua turut prihatin. Kasihan sih memang. HP-nya yang biasa, matinya di rumah gue. Masalah besar nih. Tenang saja. Masalah ini sedang diproses oleh pihak kepolisian. Tenang. Alex? San, Mau apa kamu kemari? aku datang kemari ingin menjelaskan sama kamu bahwa bukan aku yang mencuri kalung kamu. Mana ada maling yang aku? Aku bukan maling. Martin yang bilang kalau Riko yang mencuri kalung kamu. Udahlah Alex, kamu nggak perlu bohong lagi padaku dengan memfitnah orang lain. Apalagi memfitnah orang yang telah kamu bunuh. Dengar, demi Tuhan, aku tidak pernah membunuh Riko. Dia yang datang ke tempatku, ke tempatnya Dedi. Kemudian dia berusaha membunuhku. Aku hanya membela diri. Kemudian tanpa sengaja dia kesetrum listrik dan mati. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya Dedi. Terus bagaimana hutangmu dengan Riko? Apa sudah kamu lunasi setelah kamu curi kalung aku? Aku sudah berkali-kali bilang sama kamu aku tidak pernah mencuri kalung kamu. Lagi pula aku tidak pernah punya hutang sama Riko. Dari mana kamu dapat informasi yang salah ini? Dari siapa? Martin. Martin. Kenapa dia selalu memfitnah aku?
Sepertinya dia memang mau menusukku dari belakang. Ande. Buka pintunya, biar dia melihat gua ada di sini. Santi, kamu kok kelihatan tegang? Kenapa? Enggak apa-apa. Alex, rencana busuk apa lagi yang ingin kamu buat? Seharusnya aku yang bertanya sama kamu, kenapa kamu selalu memfitnahku? Kenapa? Aku tidak pernah memfitnah siapapun. Sudahlah, Alex, tidak usah berpura-pura. Lebih baik kamu serahkan dirimu kepada polisi. Kamu pikir aku ini siapa kamu? Sehingga kamu berani memerintahku seperti itu. Aku sama sekali tidak pernah merasa bersalah dalam persoalan ini. Dan aku tidak akan menyerahkan diriku pada polisi. Ingat itu. Aku akan mencari kebenaran meskipun aku sendirian untuk mendapatkan. Minggir. Aku bilang minggir. Minggir! Alex, kamu nggak apa-apa Martin? Hah? Kamu nggak apa-apa? Kamu lihat sendiri kan, Alex begitu arogan. Mungkin kalau aku terlambat, kamu dibunuhnya juga seperti dia membunuh Rico. Sekarang kita membahas kasus yang menimpa Alex. Tapi entah kenapa aku masih merasa yakin kalau bukan dia pelakunya. Aku merasa yakin. Dari semua keterangan saksi yang ada, semuanya memberatkan Alex. Terimalah kenyataannya Bang, kalau Alex lah yang bersalah atas semua ini. Dia juga telah membawa heroin di dalam mobilnya. Lalu melarikan diri dari mobil. Apakah itu tidak cukup bukti untuk menjebloskannya ke dalam penjara? Barangkali heroin itu bukan miliknya. Siapa tahu orang yang ngiri terhadap Alex karena dia itu seorang aktor yang terkenal. Dan itu fitnah. Ya kalau Bang Elang berpikiran ada yang memfitnah Alex, alangkah baiknya kalau kita tangkap Alex saja Bang, supaya ia tidak difitnah lagi. Pasti orang yang memfitnah Alex belum merasa cukup puas sebelum melihat Alex hancur. Begitu kan? Aku setuju. Tapi bagaimana caranya mencari Alex? Sementara kita sekarang tidak tahu keberadaan Alex di mana. Tunggu. Saya tahu mencari jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Asep juga lagi mikir. Mau kena ini? Ayo kita jalan. Punten Pak, punten. Banyak urusan Pak. Halo Robi. Barusan aku kedatangan tamu dari tim Sri Kandi. Aku rasa mereka sudah terlalu jauh ikut campur dalam masalah kita. Apa bisa kamu atasi? Itu soal gampang, Bang. Emangnya Abang mau kasih uang berapa? Kan kalau ada uang semua pekerjaan pasti beres deh, Bang. Ya apalagi kan saya kerja sama Abang udah lama. Apapun kerjaannya saya pasti kerjakan, Bang. Kan yang penting duit, iya nggak? Berapapun yang kamu minta, yang penting semuanya berjalan lancar. Aku tidak ingin aksiku diketahui mereka. Mengerti? Bagaimana hasilnya, Led? Nihil Bang. Nita? Nihil. Ari? Nihil Bang. Kang, waktu Asep menanyai orang itu Kang, dia teh mengancam pakai pistol Kang. Asep, benar. Kan Asep belum mau mati Kang. Sebelum melamar Neng Nita. Heh, kok sama Nita? Ya udah kalau nggak mau, Asep teh ada penggantinya. Ya Neng ya? Enak aja. Emangnya aku ban serep apa? Udah. Kita ini bicara serius. Bagaimana solusinya? Bagaimana kalau nanti sore kita selidiki rumah mereka?
Siapa tahu mereka berkunjung ke salah satu rumah itu, Bang. Tapi bagaimana kalau tidak datang? Berarti siap. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita coba. Oke, aku setuju. Kita jalankan. Loh. Siapa orang ini? Bagaimana seandainya kalau markas kita ini kedatangan tamu yang tidak diundang? Ya diberesin aja Kang. Kita selesaikan di luar. Oke, ayo. Hei, kalian masuk ke markas kami tidak sopan tanpa menutup pintu. Begitu sopan. Kami datang kemari justru disuruh hubungin kalian. Tahu? Utusan siapa kalian? Utusan dewa. Utusan dewa? Utusan dewa, Sep? Oh, dewa pemain band. Sep, asik Sep. Pakai tinju Kang. Iya memang latihan. Sekalian warming up. Makanya lain waktu kalau masuk ke rumah orang, assalamualaikum dulu. Ya, juga kata Pak Haji. Utusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kalian tahu resikonya kalau kalian gagal melakukan tugas. Tahu, Bos. Apa itu? Tamparin. Kalian bodoh. Hanya tampang kalian saja yang garang. Otak kalian otak udang semua. Pergi. Kamu ini bodoh, Rob. Kenapa kau sewa orang seperti mereka? Maaf bang, saya nggak punya teman lagi yang jago berantem bang. Kenapa tidak ngomong dari awal? Kalau kamu tidak bisa melaksanakan pekerjaan ini, biar aku yang turun tangan sendiri. Iya bang. Tapi kali ini aku maafkan. Bersikap jujur itu tidak ada salahnya. Mengerti? Iya bang. Halo Jack. Aku butuh tukang pukul 5 orang. Yang profesional. Ya, sekarang. Kayak futuristik yang kayak gini-gini deh. Gue sih kepengen sofa yang ini. Asik banget dibacanya. Kang Lang. Mana? Saya tak kering ya. Aduh. Nah, ini dia. Bukan nih. Kayaknya di sana. Nah, dapet Kang Lang. Mana permennya? Aduh. Kang Elang, aduh. Jangan-jangan utusan dari dewa lagi nih. Bilangin sama bos lu, jangan hanya utusan dari dewa aja kemari. Kalau perlu, suruh dewanya kemari. Dewa ngirim utusan lo nih. Iya kan. Neng, kayaknya Robi lihat si Dina, Neng. Tunggu sebentar. Tadi dia parkir mobilnya di sebelah situ. Coba kita lihat dia sebelah sana. Neng. Loh, Neng. Kok ada di sini, Neng? Aku sudah dari tadi di sini. Ini rumahnya Martin, sutradara itu. Ini rumahnya Martin.
Pantesan dari tadi kita selalu membutuhin Robi. Ternyata dia datang kemari. Iya, Neng, ya. Robi mana? Serius banget nih yang ngawasin rumah. Ayolah bang. Aku tahu betul siapa Alek itu. Kalau soal nyelip-menyelip, dia itu orangnya. Makanya kita harus pasang mata terus. Tapi kan belum tentu dia datang ke rumah itu. Ya siapa tahu. Neng. Saha itu, Neng. Itu rumah. Masih serius bang? Ntar cepet tua loh. Emang pekerjaan ngasain gini bikin kita stres ya. Jangan berteriak, Sa. Please, Lex. Tolong kamu jangan ganggu aku lagi. Sa, aku tidak ingin mengganggu kamu. Aku datang kemari justru ingin menjelaskan pada kamu bahwa aku tidak pernah berbuat kesalahan. San, dengar aku. Aku pun tidak pernah mencuri kalung kamu. Percaya aku, Sa. Pergilah, Lex. Bersembunyilah kamu di tempat yang aman. Karena banyak pihak aparat yang sedang mencari kamu. Pergilah. Sa, aku tahu. Aku datang kemari dengan mengambil risiko yang besar. Aku juga tahu kalau di luar ada pembelaan. Dia memburu aku. Aku juga tidak pernah mengerti kenapa semua orang selalu memburu aku. Tapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diriku. Sa, Pergilah, Lex. kamu dengar semua penjelasanku dulu. Please. Kamu masih sayang sama aku kan? Tolong kamu pergi. Tinggalkan saya. Gimana, Bang? Apa rencana Abang udah selesai? Tidak. Sebelum Alek masuk penjara dan mendekam untuk selama-lamanya. Aku tidak mau urusan kita ini bocor. Enggak, Bang. Perlu aku tegaskan. Kalau ini bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Abang. Aku kan di sini cuma bantu, Bang. Dan aku nggak terlibat apa-apa dalam usaha Abang untuk menjatuhkan Alek demi mendapatkan cintanya Santi. Oke. Kamu tidak perlu risau. Aku orangnya cukup pengertian. Kamu tenang saja. Bagaimana orang yang aku suruh untuk menghancurkan markas Sri Kandi? Gagal, Bang. Ternyata mereka bukan tandingan Elang dan kawan-kawannya. Abang mau kemana? Aku akan menunggu dia tepat di depan pintu rumah itu. Kalau abang tunggu tepat di depan pintu, ini namanya bukan pengintaian. Kenapa abang nggak sekalian aja masuk, minta dibikinin minum sama Santi? Di luar sini kan panas. Aku merasa yakin Alek tidak bakal datang kemari. Dan aku curiga, jangan-jangan Alek sudah berada di dalam rumah itu. Bagaimana abang bisa tahu? Firasat. Kalau begitu aku juga punya firasat kalau pengintaian ini nggak ada gunanya. Alek nggak akan datang kemari. Maaf bang, aku jadi cerewet begini. Kalian berdua ditangkap. Mau menangkap
2 makhluk cantik, satunya tuyul. Mana teh menghina? Nih, belum tahu ya pendekar sakti nih. Apa yang kalian bicarakan barusan tadi, semua sudah terekam di sini. Apa kesalahan kami sehingga kalian mau menangkap kami begitu saja? Ternyata kalian dalang dari semua kesalahan yang menimpa Alex. Kalian akan rasakan akibatnya. Bagaimana rasanya di penjara nanti? Neng, kelamaan atuh. Udah, borgol aja. Entong basa-basi atuh. Ayo, borgol. Mau nangkep? Mau borgol? Nih, borgol. Anak kecil. Entar dulu. Gimana, Neng? Ayo, berdua. Ayo, Rob. Ayo. Iya, Bang. Macam mana, Neng? Tos dulu. Macam apa pendekar sakti? Mana teh? Bilang apa tadi? Bilang apa? Nggak kedengeran nih. Tuyul. Anak tuyul. Nih, mbahnya tuyul. Tahu? Iya. Demi Allah, itulah kejadian yang sebenarnya. Aku benar-benar gak bersalah, Sa. Please, percayai aku. Andaikan dulu Ternyata firasatku benar. Tanpa kami sadari, kamu sudah berada di sini. Alex, kamu ditangkap. Menyerahlah. Aku tidak mau. Aku tidak bersalah. Lex, justru kami tahu kamu tidak bersalah. Tapi dengan terpaksa kami harus menangkapmu. Supaya tidak ada orang lain bisa memfitnahmu lagi. Bang, jangan, Bang. Jangan. Jangan khawatir, Alex. Penangkapanmu ini sementara. Setelah semuanya clear, kamu pasti akan dibebaskan kembali. Aku sudah bosan dibohongi terus-terusan. Aku sudah muak. Aku tidak mau lagi. Mau lari kemana? Ini HP-mu, Lex? Bukan. Itu HP-nya Rico. Aku mengambilnya sebelum dia meninggal. Karena aku penasaran. Kenapa penasaran? Karena sebelum Rico menyerangku, dia telah menerima telepon dari Martin. Ternyata benar kan firasatku? Sudahlah, Bang. Sebaiknya kita bawa dia ke markas. Tunggu. Aku yakin di sana dia lebih aman. Kenapa kalian harus bawa Alex? Ini demi kebaikannya. Kamu jangan khawatir. Alex tidak apa-apa kalau dia mau menuruti kami.